Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Witchboard tahun 2024. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan papan antik. Ia pikir papan ini keren untuk dijadikan pajangan di restoran barunya. Namun ternyata papan ini adalah milik seorang penyihir kuno. Apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di Prancis di tahun 1693. Di suatu malam, kita akan melihat sebuah pohon yang digantung banyak tangan. Di sekitar api, ada banyak penyihir yang sedang melakukan ritual. Saat ini, seorang uskup bernama Grogan ditangkap dan akan dikorbankan. Pimpinan para penyihir ini adalah seorang wanita bernama Naga Soth. Dari mata kirinya terlihat terluka dan yang memberi luka ini adalah Grogan. Naga bersumpah kalau suatu saat nanti ia akan menghukum tangan yang menodainya. Di ritual naga, pengorbanan tangan harus dilakukan dan karena itulah kita melihat banyak tangan manusia yang digantung di pohon. Kali ini, naga berencana mengorbankan tangan Grogan. Namun untungnya pasukan gereja datang tepat waktu. Para penyihir berlarian namun beberapa berhasil dibunuh. Naga tidak melarikan diri karena tujuan utamanya adalah membalas dendam pada Grogan. Namun sebelum bisa melakukannya, naga berhasil ditangkap. Dan alat penggunaan ilmu sihir naga adalah dengan papan ini. Waktu berlalu, di masa sekarang papan ini dipajang di sebuah museum benda kuno. Saat ini, dua pencuri menyelinap ke museum untuk mencuri papan ini. Just the board, that's the deal. Come on. Salah satu pencuri ingin mencuri benda lain, namun pencuri lain melarangnya karena mereka kesini untuk mencuri papan ini. Namun ia tak mendengarnya dan ingin mencuri sebuah gelas antik. Pencuri lain menodongnya dengan pistol sehingga ia mengembalikan gelas antik itu. Namun pencuri muda malah memukul pencuri senior. Pencuri muda ditembak namun ia berhasil melarikan diri setelah membunuh dua penjaga museum. Waktu berlalu di kota yang sama, kita akan melihat seorang perempuan bernama Emily. Saat ini, Emily dan teman-temannya sedang mencari jamur liar. Emily memiliki kekasih bernama Chris. Emily, Chris, dan teman mereka ingin membuka restoran bersama dalam beberapa hari. Chris sangat khawatir karena ia dan teman-temannya mengeluarkan banyak uang untuk memulai bisnis restoran ini. Apalagi Chris juga meminta temannya untuk membantu sehingga ia tak ingin mengecewakan mereka. Emily menenangkan Chris karena teman-teman mereka sudah seperti keluarga. Ternyata Emily tumbuh di panti asuhan dan tidak tahu siapa orang tuanya. Kini ia sudah berhenti mencari siapa orang tuanya dan ia ingin memulai hidup bersama Chris. Saat ini mereka berada di hutan untuk mencari jamur liar. Christian, did you hear something funny? Saat Emily sendirian, ia merasa mendengar suara aneh dari hutan. Ia merasa melihat seseorang di hutan sehingga memeriksa lebih jauh. Emily memanggil apa ada orang di sini namun tidak ada yang menjawabnya. Emily memeriksa lebih jauh dan menemukan beberapa jamur berwarna merah. Tiba-tiba seekor kucing liar jatuh dari pohon dan mengagetkan Emily. Emily tertarik pada kucing itu dan mengejarnya. Kucing ini berhenti di dekat sebuah tas berisi papan penyihir sebelumnya. Baik Emily atau Chris tidak tahu papan apa ini, namun mereka tahu kalau papan ini antik dan keren sehingga mungkin cocok dijadikan pajangan. Mereka tak punya banyak waktu sehingga untuk sekarang mereka akan membawa papan ini. Tanpa mereka sadari kalau di dekat sana ada mayat pencuri papan itu dengan keadaan mengenaskan. Di tempat lain kita akan melihat seorang pria bernama Baptis. Ternyata pencuri sebelumnya adalah suruhannya. Pencuri yang hanya ingin mencuri papan kembali hidup-hidup namun hasilnya tentu tidak memuaskan Baptis. Walau begitu, Baptis tidak marah. Ia sudah tahu kalau pencuri papan itu sudah meninggal dan ia tidak akan mencari papan itu. Ia yakin kalau papan itu akan datang sendiri padanya. Namun Baptis tidak akan membiarkan pencuri ini pergi hidup-hidup. Ia memerintah pelayannya untuk membunuhnya lalu menggunakan darahnya untuk sebuah ritual. Kini jelas kalau Baptis adalah seorang penyihir atau pemuja iblis. Kembali ke tempat Emily. Saat ini Emily sedang mengumpulkan teman-temannya untuk merayakan restorannya yang akan dibuka. Mereka juga disajikan beberapa menu yang akan disajikan di restoran. Pesta malam ini casual sehingga tidak ada acara resmi dan hanya teman-teman mereka yang mencoba makanan.
Sejauh ini, Emily dan Chris mendapatkan respon positif dari teman-teman mereka tentang makanan mereka. Di antara yang datang, salah satunya adalah perempuan bernama Brooke dan ia adalah mantan Chris. Yang mengundang Brooke bukan Chris, melainkan partner mereka yang bernama Richie. Walau Brooke adalah mantan Chris, namun Emily ingin bersikap dewasa dan tidak membuat keadaan menjadi canggung. Brooke adalah seorang arkeolog yang menyukai benda-benda antik. Saat ini, ia bekerja di Malta dan didanai dana hibah dari Vatikan. Brooke datang bukan untuk menghancurkan acara ini. Ia bahkan memberi ucapan selamat karena Emily dan Chris sudah bertunangan. I lost it when we were moving. I feel really bad about it. Emily sangat excited, namun masalahnya ia kehilangan cincin tunangannya saat pindah ke restoran ini. Kemudian Emily mengajak Brooke untuk melihat papan yang ia temukan sebelumnya. Ingat, Brooke adalah ahli barang antik dan ia tahu papan apa ini. Brooke yakin kalau papan ini adalah instrumen ilmu sihir dari lebih 100 tahun yang lalu. Ini adalah papan pendulum yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah atau ilmu sihir. Papan seperti ini sudah digunakan dari zaman Mesir kuno. Cara kerjanya adalah menggantungkan sesuatu di atas papan. Di papan terdapat beberapa simbol unik seperti kehidupan dan kematian, cinta, kekuatan, dan juga beberapa lambang dewa. Selain itu, ada kata ya dan tidak dalam bahasa Latin untuk pertanyaan sederhana. Emily penasaran sehingga ia ingin mencobanya. Ia menggunakan kalungnya sebagai medium. Will our restaurant be a success? Emily bertanya pada papan apa restorannya akan sukses, namun tak ada yang terjadi. Emily mengganti pertanyaannya dengan apakah ia dan Chris akan menikah. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun tiba-tiba semua lilin menyala sendiri. Dari perapian juga muncul burung yang terbakar dan membuat kekacauan. Burung ini hampir membuat kebakaran rumah sebelum pada akhirnya burung itu keluar ruangan. Richie pikir kalau papan yang dibawa Emily adalah pembawa sial. Brooke berkata kalau papan ini hanyalah pintu. Jika kau mengetuknya, jangan kaget jika ada yang menjawabnya. Keesokan harinya, hari ini masihlah momen persiapan restoran sebelum dibuka. Chris, Richie, dan satu lagi teman mereka adalah koki di restoran ini. Saat ini mereka masih menyempurnakan menu makanan mereka. Chris bertanya bagaimana Richie dengan Brooke semalam. Richie menjawab gagal total karena menurutnya Brooke masih mencintai Chris. Sementara itu, Emily masih ada di rumah. Ia masih beres-beres dan akan ke restoran segera. Saat ini ia sendirian dan masih penasaran dengan papan sihir. Ia memeriksa lebih rinci dan sadar kalau bagian tengahnya bisa dibuka. Dari lubang itu, ia menemukan sebuah rantai dengan ujung seperti tulang jari manusia. Emily sadar kalau ini adalah petunjuk papan yang harus ia gunakan. Di saat yang sama, ia melihat berita di TV. Di sana ada baptis yang membicarakan tentang perampokan papan semalam. Tentunya baptis tidak memberitahu kalau dalang perampokan ini adalah dirinya sendiri. Emily sadar kalau papan yang dimaksud baptis adalah papan ini, namun sekarang ia pikir kalau papan ini memang asli. Emily kembali menggunakan papan ini dan petunjuk jari mulai bergerak sendiri. Are you doing that? Emily bertanya apa papan yang menggoyangkannya dan papan ini bergerak ke kata iya. Kini Emily semakin percaya dengan papan ini. Ia memberitahu kalau cincin tunangannya hilang dan ia ingin tahu apa cincin itu ada di sini. Petunjuk mengarah pada huruf E yang Emily pikir mungkin maksudnya adalah east atau timur. Emily mengikuti arahan papan ke tempat yang sebelumnya pernah ia periksa. Ia pikir cincinnya tidak ada di sini, namun ia tetap memeriksanya. Lalu petunjuk papan mengarah pada gambar tangan. Sementara itu di restoran, Richie mendengar suara di luar. Richie memeriksanya dan ternyata ada banyak kucing liar di gang restoran. Richie mencoba mengusir kucing-kucing itu sehingga tanpa sengaja tidak kembali mengunci jendela. Tiba-tiba api kompor membesar. Richie tidak panik, kemudian ia memindahkannya. Namun tanpa sengaja ia menumpahkan sedikit minyak ke lantai. Di saat yang sama ada kucing liar yang masuk ke dalam restoran. Richie memeriksa kompor lalu tiba-tiba alat pemotong daging menyala sendiri. Richie ingin mematikannya, namun ia malah terpeleset minyak yang tumpah dan tangannya terpotong hingga buntung. Ingat, saat naga ingin mengorbankan tangan Grogan, kita melihat banyak tangan yang digantung di pohon. Papan yang digunakan Emily meminta tumbal tangan manusia untuk jasanya. Dan yang kali ini ditumbalkan Emily tanpa sadar adalah Richie.
Chris sangat panik karena pendarahan Richie tak berhenti. Chris ingin membawa tangan Richie, namun kucing liar yang masuk ke restoran membawanya keluar. Chris mengejar kucing itu keluar untuk merebut tangan Richie. Di saat yang sama, Emily datang menunjukkan kalau ia berhasil menemukan cincin tunangannya. Emily bingung kenapa Chris dipenuhi darah dan Chris menjelaskan telah terjadi kecelakaan. Saat Chris kembali ke dapur, pendarahan Richie terlalu hebat dan pada akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya, pemakaman Richie dilakukan. Tentunya Emily sangat sedih walau ia tak tahu kalau semua ini adalah salahnya karena menggunakan papan sihir. Emily ingin mencari udara segar dan bertemu dengan pria bernama Jesse. Jesse berkata kalau ia sudah lama tak bertemu Emily. Di saat yang sama, Chris melihatnya dan langsung meminta Jesse menjauh. Ternyata Jesse adalah drug dealer yang menjual obat-obatan pada Emily. Butuh waktu 9 bulan bagi Emily untuk berhenti menjadi pecandu. Jesse tidak melawan dan pergi karena tidak ingin membuat kegaduhan. Di malam hari setelah mengurus restoran, tentunya Chris pulang dan bersiap tidur bersama Emily. Di kamar mereka, Chris melihat kucing yang baru diadopsi Emily. Emily merasa kalau kucing ini adalah kucing yang sama yang ia lihat di hutan. Emily ingin memberi nama kucing ini Lucky karena kucing ini datang tepat setelah Emily menemukan cincinnya. Chris tidak terlalu suka kucing, namun Emily sangat ingin memeliharanya. Chris ingin memberi kucing ini kesempatan dan akan memeliharanya untuk beberapa hari. Kemudian Chris bertanya bagaimana Emily menemukan cincinnya. Emily menjawab kalau papan sihir yang membantunya. Emily tak begitu bisa menjelaskannya, namun yang pasti caranya berhasil menemukan cincinnya. Namun walau begitu, Chris ingin Emily berhenti menggunakan papan itu sebelum mencari tahu lebih jauh. Kemudian Chris mencari informasi di internet. Ia menemukan papan yang mirip dengan yang dimiliki Emily. Papan ini ditemukan di dekat korban pembunuhan yang dianggap sebagai tumbal. Selain itu, ia menemukan berita tentang perampokan papan di museum yang baru terjadi. Chris pikir mungkin papan inilah yang dicuri dari museum. Sementara itu, Emily sedang bermimpi. Papan sihir bergerak hebat dan saat ini Emily sedang bermimpi buruk. Papan ini mengarah pada gambar pohon tangan dan saat ini Emily sedang bermimpi tentang ritual di awal film. Emily terbangun karena lampu tidurnya yang menyala dengan aneh. Saat ia akan mematikannya, tiba-tiba banyak tangan yang muncul menangkapnya. Mata Emily tertutup dan saat terbangun ia melihat pohon dengan banyak tangan yang digantung. Ia melihat beberapa penyihir yang sedang melakukan ritual dan diantaranya adalah pimpinan mereka naga. Saat terbangun, Emily sedang memegang papan sihir dan Chris juga memeriksanya karena Emily berteriak. Emily sangat takut dan juga bingung. Chris pikir kalau Emily kembali menggunakan obat-obatan, namun tentunya Emily membantahnya. Chris juga tidak tahu apa yang terjadi, namun ia yakin kalau Emily tidak boleh lagi menggunakan papan sihir. Chris menemukan berita kalau ada papan sihir yang mirip yang dicuri dari museum. Emily tidak kaget karena ia sudah tahu dari awal. Chris pikir mereka harus melapor polisi, namun Emily pikir itu ide buruk. Jika melapor polisi, mungkin akan memperburuk situasi karena Emily memiliki catatan kriminal penggerebekan narkoba. Emily saat ini sedang takut dan juga bingung sehingga ia tak bisa berpikir dengan jernih. Yang bisa Chris lakukan sekarang hanyalah menenangkan Emily lalu mengantarnya tidur. Tanpa diketahui Emily, Chris menyembunyikan papan sihir itu agar tidak bisa digunakan lagi. Keesokan harinya, Chris berjanjian dengan Brooke tanpa memberitahu Emily. Ini bukan perselingkuhan, namun Chris meminta bantuan Brooke untuk mencari tahu tentang papan sihir ini. Chris menjelaskan kalau Emily terobsesi dengan papan sihir sehingga Chris menjadi khawatir. Brooke menjawab setelah ia menerima pesan dari Chris, ia menghubungi teman lamanya yang lebih tahu. Sore ini, teman Brooke akan mengadakan pesta dan mengundangnya. Sementara itu, di tempat Emily saat ini ia sedang mandi. Tiba-tiba petunjuk papan bergerak dengan sendirinya. Emily selesai mandi, namun saat membuka pintu, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Emily bingung, namun ia tak bisa lagi membuka pintu. Dari cermin yang buram, ia melihat seseorang yang berjalan. Emily bertanya apa itu Chris, namun tidak ada yang menjawabnya. Tiba-tiba shower menyala dan mengeluarkan air panas yang menyakiti kulit Emily. Emily menjadi sangat waspada, namun tiba-tiba dari lubang pembuangan muncul air kotor berwarna hitam. Dari air muncul tangan yang menarik Emily hingga tenggelam di bathtub. Emily melihat tempat yang dipenuhi air. Di kejauhan, ia bisa melihat seseorang. Ternyata Emily melihat apa yang terjadi pada Nagasot sebelum ditangkap Grogan.
Naga dikenal sebagai seorang habib yang sering memberi obat untuk orang miskin yang tak sanggup membeli obat dari dokter. Suatu hari, Uskup Grogan dan pasukannya datang ke rumah Naga. Grogan sudah tahu kalau Naga adalah seorang penyihir walau tak terlihat seperti penyihir jahat. Namun gereja tidak menerima apapun yang berhubungan dengan ilmu sihir. Grogan sangat yakin kalau Naga dirasuki iblis dan tak bisa dipercaya. Naga ingin menggigit tangan Grogan sehingga Grogan mencabuk wajah Naga berkali-kali hingga terluka. Kemudian Grogan menyeret Naga keluar. Ia memberitahu kalau Naga diusir karena ia adalah seorang penyihir. Namun Grogan membiarkan Naga tetap hidup. Jika ia kembali ke desa, maka ia akan dibakar hidup-hidup. Grogan memerintah warga desa melempari Naga dengan batu, padahal selama ini Naga memperkerjakan mereka dengan baik. Naga bersumpah kalau tangan yang menyakiti tubuhnya akan ia potong. Kemudian Emily kembali tersadar setelah melihat masa lalu Naga. Di tempat lain, Brooke dan Chris sampai di rumah teman Brooke. Brooke memperingatkan kalau temannya adalah orang yang eksentrik. Saat ini sedang diadakan pesta sehingga Brooke meminta Chris untuk tidak menghakimi siapapun. Ternyata teman Brooke adalah baptis. Brooke sudah memberitahu keadaan Chris sehingga Chris tidak perlu menjelaskannya dari awal. Brooke menjelaskan kalau Emily menggunakan papan dan mungkin terhubung dengan sesuatu namun ia masih awam. Brooke memberitahu kalau kemungkinan papan itu berasal dari abad 16 atau 17. Di tahun 1700-an penggunaan papan pendulum dilarang oleh paus sehingga kebanyakannya papan itu sudah hancur. Namun Chris menemukan kalau di tahun 1996 terlihat sepertinya papan itu digunakan untuk sebuah ritual dan ada seseorang yang dijadikan tumbal. Kemudian Brooke mencoba menggambar papan itu dari ingatannya. Baptis berkata kalau Emily dalam bahaya dan harus segera diselamatkan. Baptis menceritakan kalau di akhir tahun 1600-an ada sebuah desa di Prancis. Suatu pagi, seorang pengembara menemukan semua warga desa dibunuh. Awalnya, kejadian ini diyakini oleh klan Gypsy. Namun mereka sadar kalau korban saling membunuh seolah seluruh desa menjadi gila. Brooke sudah mendengar cerita ini dan mendengar kalau ulahnya adalah jamu roti yang ditemukan di penggilingan desa. Baptis menjawab kalau itu adalah yang ditulis di sejarah, namun fakta sebenarnya jauh lebih gelap. Baptis menjelaskan kalau seorang wanita diusir dari desa karena dianggap penyihir. Kemudian dia mengumpulkan penyihir lain dan menyebutnya sebagai Naga Soth. Naga mengutuk seluruh desa dan membuat mereka gila dan saling membunuh. Dan ia menggunakan papan sihir untuk mengirim sihirnya. Chris berkata kalau mungkin itu hanyalah legenda. Namun Baptis menjawab kalau di dunia ini tak ada yang kebetulan. Ternyata Baptis adalah keturunan Uskup Grogan. Dan walau belum ditunjukkan, Baptis berkata kalau Grogan meninggal karena naga. Waktu berlalu, Chris pulang ke rumah. Ia ke kamar dan melihat petunjuk papan yang bergerak dengan sendirinya namun tak bisa menemukan Emily. Tiba-tiba Emily muncul dengan mood yang baik. Emily menggoda Chris kemudian mengajaknya indahoy. Chris tak peduli dan tentunya menikmati momen. Sementara itu di tempat lain, Jesse si drug dealer datang ke sebuah pesta biker. Saat ini Jesse dibayar untuk mencekoki seorang wanita. Di rumah Emily, papan mengayun dan mengarah ke gambar kematian yang artinya akan ada yang mati malam ini. Di tempat Jesse ada seekor kucing yang datang. Jesse ingin menyuntikkan obat di wanita itu tanpa izin. Namun sebelum ia melakukannya, kucing sebelumnya menyakar matanya. Jesse yang tidak stabil jatuh dan perutnya tertusuk patung dan meninggal di tempat. Kembali ke tempat Emily. Petunjuk di papan berhenti bergerak. Ternyata saat ini Emily sedang dirasuki naga dan setelah Jesse meninggal, naga meninggalkan tubuh Emily. Emily mendapatkan kembali kesadarannya dan ia bingung karena tidak ingat apapun. Chris sadar kalau ini adalah ulah papan sihir. Kini ia mempercayai perkataan Baptis dan butuh bantuan secepatnya. Keesokan harinya, Chris mengundang Brooke dan Baptis ke rumahnya untuk menyembuhkan Emily. Keadaan Emily memburuk dan ia sering tidak bisa diajak berkomunikasi. Chris berjanji kalau Baptis akan menyembuhkan Emily. Emily sangat takut dan bingung apa yang terjadi padanya. Baptis menjelaskan kalau Emily melakukan perjalanan dengan papan sihir, dan Baptis akan membantu Emily menyelesaikan perjalanan itu. Kemudian Baptis memimpin ritual dengan papan sihir. Dengan bimbingan Baptis, ia akan mengosongkan tubuh Emily dan mengisinya dengan yang semestinya. Tak lama kemudian, Emily tertidur. Lalu kita mundur lagi ke masa lalu. Ingat seperti di awal film setelah naga gagal mengorbankan Grogan, naga ditangkap. Grogan tahu kalau naga menggunakan papan sebagai media ilmu sihirnya. Grogan ingin naga menunjukkan bagaimana cara ia menggunakannya. Naga tak menolak dan memulai ritual. Ternyata jari di petunjuk papan adalah jari naga yang ia potong sendiri. Kemudian sesuai perintah naga melakukan ritual.
Dan ini adalah ritual yang sama seperti yang dilakukan baptis sekarang. Walau berada di timeline yang jauh berbeda, namun dengan papan sihir ini mereka saling berhubungan. Grogan tidak ingin naga ditembak karena penyihir harus dibakar. Sementara di masa sekarang ternyata baptis memiliki rencana berbeda dengan Chris. Yang ia lakukan sebenarnya adalah menghubungkan ritual ini dengan ritual yang dilakukan naga 300 tahun yang lalu. Ternyata ini adalah ritual pertukaran jiwa. Sekarang yang ada di tubuh Emily adalah naga dan yang ada di tubuh naga adalah Emily. You see, mission accomplished. Baptis berbohong dengan berkata kalau ritualnya berhasil. Emily berkata kalau ia baik-baik saja dan Chris tidak mencurigainya. Kalau sekarang yang ada di tubuh Emily adalah naga, namun dia masih berpura-pura kalau ia adalah Emily. Sementara di masa lalu, Emily bingung kenapa ia dikurung. Saat melihat pantulan air, ia sadar kalau ia bukanlah dirinya lagi. Saat Emily berbicara dalam bahasa Inggris, mereka menganggap itu adalah bahasa iblis. Grogan sudah memutuskan kalau naga akan dieksekusi dengan cara dibakar. Tahanan lain bertanya kondisi Emily. Namun ternyata ia mengerti bahasa Inggris. Mendengar naga berbahasa Inggris, ia sadar kalau naga berhasil memindahkan jiwanya. Naga akan terbebas di tubuh Emily, sementara Emily akan dieksekusi menggantikan naga. Kembali ke masa sekarang. Walau naga baru pindah ke tubuh Emily, namun setelah Emily menemukan papan sihir, ia sudah tahu segalanya. Ia pergi ke tempat Emily menemukan papan di hutan. Naga ke sini untuk memanen jamur merah yang tumbuh dari mayat. Setelah memanen cukup banyak, ia kembali ke restoran. Malam ini adalah malam opening. Emily ingin menggunakan jamur yang ia panen untuk makanan. Waktu berlalu, tamu undangan restoran perlahan memenuhi restoran. Dan salah satu yang datang adalah seorang kritikus makanan. Tak hanya itu, Baptis juga datang bersama Brooke. Baptis memberitahu kalau ini adalah malam terakhirnya di sini karena malam ini ia akan pergi ke Eropa untuk urusan keluarga. Sementara di dapur, para koki sudah menyiapkan sajian dengan jamur yang dipanen naga sebelumnya. Naga berencana membawa makanan ini ke pelanggan, namun tiba-tiba ia berhenti. Baptis sadar kalau naga terlihat bingung dan lemas. Baptis mendatanginya. Baptis meminta naga membayangkan kalau orang-orang di restoran adalah warga desa yang mengkhianatinya. Naga bisa membayangkannya dan dia membulatkan tekad untuk membunuh mereka semua malam ini. Rencana naga berhasil dan semua pelanggan memakan jamur yang ia panen. Tentunya semuanya memakannya kecuali Baptis dan juga Brooke yang Baptis larang. Efek jamur ini berbeda pada tiap orang. Ada yang menjadi happy dan talk aktif dan ada juga yang kepanasan. Tentunya koki yang membuat makanan jamur juga memakannya dan efeknya juga terasa padanya. Untungnya Chris yang terlalu sibuk tidak mencicipi sajian jamur itu. Setelah para pelanggan merasakan kebahagiaan, mereka mulai merasakan halusinasi. Pelayan memberikan pisau dan garpu ke meja karena hidangan selanjutnya adalah daging. Sementara di dapur, Chris melihat kokinya sedang tertawa keras. Tentu Chris menanyakannya ada apa dan koki menjawab kalau wajah Chris terlihat lucu. Namun kemudian Chris menyobek wajahnya sendiri hingga terlihat menakutkan. Kini si koki menjadi takut dan histeris sambil menodongkan pisau. Sementara di ruang utama, para pelanggan sudah menjadi lebih liar. Orang-orang tanpa ragu saling membunuh. Ini adalah sama persis dengan yang terjadi 300 tahun yang lalu saat naga membunuh seluruh penghuni desa yang mengkhianatinya. Tentunya bagi Brooke yang tidak tahu apa-apa, ia sangat ketakutan. Seseorang ingin membunuh Brooke namun Chris menyelamatkannya, kemudian Brooke pergi. Chris melihat Emily pergi bersama Baptis. Chris mencoba mengejarnya namun ada yang mencoba membunuhnya. Chris terpaksa harus balik membunuh namun di saat yang sama polisi datang. Sementara naga sudah pergi bersama Baptis. Sementara Chris berhasil melarikan diri dari restoran dan ia bertemu dengan Brooke yang membantunya melarikan diri. Chris bingung dengan apa yang terjadi di restoran namun ia yakin ada hubungannya dengan Baptis. Chris ingin Brooke membawanya ke rumah Baptis. Chris tahu ada yang salah sehingga ia bersembunyi agar tidak ketahuan. Namun ternyata Brooke berada di pihak Baptis dan menyerahkan Chris. Chris keluar bagasi sambil ditodong. Brooke berkata kalau Baptis tidak akan membunuh Chris selama ia tidak melakukan hal bodoh. Brooke dibawa ke dalam rumah sementara Chris dipukul hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Chris berada di ruang kerja Baptis. Tentunya yang Chris pedulikan adalah keadaan Emily. Baptis menjelaskan kalau yang terjadi adalah takdir. Naga harus mengulang balas dendamnya agar bisa sepenuhnya bangkit. Naga adalah penyihir terhebat sepanjang sejarah dan Chris tanpa sengaja membantu Baptis membangkitkannya. Chris balik berkata, jika naga memang sehebat itu, lalu apa naga membutuhkan Baptis?
Baptis menjelaskan kalau kakek moyangnya Grogan tahu kalau naga memiliki kekuatan spesial. Baptis ingin membangkitkan naga untuk menjadi masternya. Lalu Chris bertanya di mana Emily sekarang. Mundur lagi ke masa lalu. Saat ini Emily di tubuh naga sudah akan dieksekusi. Seperti perkataan Grogan, penyihir hanya bisa dibunuh dengan cara dibakar. Kembali ke masa sekarang. Baptis kembali berkata kalau semua ini adalah takdir. Ingat, sebelumnya Chris pernah menemukan korban tumbal dengan papan sihir yang mirip. Ternyata ia bukan tumbal melainkan penyihir. Saat ditemukan meninggal, ia menelantarkan anak perempuan. Dan anak itu adalah Emily dan juga keturunan langsung dari naga. Itulah kenapa Baptis berkata kalau semua ini adalah takdir. Kemudian naga muncul. Chris masih berharap kalau yang di tubuh Emily adalah Emily. Baptis memberi izin naga untuk memilih dengan siapa ia ingin berpihak. Naga mendekati Chris kemudian menunjukkan kalau ia sudah memiliki luka yang mirip dengan tubuh aslinya. Lalu naga mencium Chris bukan untuk memilihnya namun untuk menunjukkan sesuatu. Chris bisa melihat kalau saat ini Emily sedang di tubuh naga dan sedang akan dieksekusi. Chris sadar kalau Emily dalam bahaya sehingga ia menyerang lalu mengancam akan membunuh naga. Baptis menantang Chris apa ia sanggup membunuh naga. Baptis tahu kalau Chris tidak mungkin bisa melakukannya. Baptis berkata kalau adalah takdirnya dan naga menguasai dunia kegelapan. Lalu Baptis memakai pakaian yang dipakai Grogan yang masih ia simpan. Saat melihat Baptis memakai pakaian Grogan, yang naga lihat justru adalah Grogan yang paling ia benci. Naga merebut pisau Chris kemudian ingin membunuh Chris namun pelayannya menyelamatkannya. Chris memanfaatkan ini untuk membakar papan sihir. Api yang membakar papan berwarna hijau dan ternyata hal ini cukup untuk membatalkan sihir naga. Kini jiwa naga kembali ke tubuh aslinya di masa lalu. Selama jiwa Emily ada di tubuh naga, tubuhnya tak terbakar walau sudah dibakar lama. Grogan pikir naga pasti akan mati jika kepalanya dipenggal. Grogan memasuki api namun naga bisa menangkapnya. Karena sekarang yang ada di tubuh naga adalah naga asli, api pun bisa membakarnya. Pengorbanan Grogan sia-sia namun setidaknya naga berhasil dibunuh. Kembali ke masa sekarang. Baptis berhasil meraih pistol lalu menembak Chris beberapa kali. Kemudian Baptis berusaha menyelamatkan papan sihir yang belum habis terbakar. Namun Chris belum meninggal kemudian melempar minuman keras yang membakar Baptis. Baptis masih bisa selamat dengan membuka pakaiannya. Di saat yang sama Emily tersadar. Di depannya ada pistol lalu ia menodong Baptis. Emily tahu kalau yang membunuh Chris adalah Baptis sehingga ia membunuh Baptis. Kondisi Chris sangat buruk dan tak mungkin diselamatkan. Sementara keadaan rumah semakin buruk karena terbakar. Emily tidak ingin pergi namun Brooke datang lalu memaksanya pergi keluar rumah. Waktu berlalu, Brooke memberikan papan sihir pada Paus agar dilindungi di bawah Vatikan. Brooke diberi imbalan beberapa berlian dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah horor folklore. Tapi entah kenapa unsur horornya gak dapat dimimin jadi lebih kayak mirip Harry Potter. Ritualnya juga gak begitu dijelasin karena harus pakai tumbal tapi kayak yang siapa aja bisa dijadiin tumbal tanpa sengaja. Mimin gak terlalu terpukau sama temanya jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah logika. Masalah terbesar di film ini adalah ritual yang berbeda timeline. Namun Mimin gak mau terlalu bikin ini jadi masalah karena yang namanya paradox time machine susah dibenerin. Yang bikin paling kesel tuh ritualnya yang tidak konsisten. Di praktik pertama, Emily ingin mencari cincin tunangannya dan yang dikorbankan adalah Richie. Tapi di praktik kedua, tiba-tiba naga menguasai tubuh Emily dan yang ditumbalkan adalah Jessie. Ritualnya gak dijelasin sama sekali, jadinya gak make sense. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah Emily dan naga yang bertukar tubuh di timeline berbeda. Twistnya lumayan bikin kaget, tapi karena hubungannya dengan timeline berbeda, jadi ada banyak pertanyaan. Gak begitu dijelasin, jadi pertanyaannya gantung dan penonton dipaksa untuk menerima. Menurut Mimin, twist kayak gini murah jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Menurut Mimin, endingnya paling gak logis. Sudah banyak orang yang dikorbankan termasuk Chris dan Baptis. Tapi Brooke dan Emily tidak dipenjara padahal Emily sudah membunuh Baptis. Seharusnya walau polisi diberitahu Emily tentang ilmu sihir yang Baptis lakukan tapi tidak dipercaya. Brooke dan Emily malah bisa mendapatkan berlian sebagai imbalan memberikan papan sihir dari Paus. Menurut Mimin, endingnya jelek jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Di awal-awal Mimin pikir film ini punya potensi.
Tapi setelah ditonton, unsur horornya gak begitu dapet. Twist dan endingnya juga di bawah standar. Pace-nya juga lambat, jadi banyak adegan kosongnya. Bukan tipikal film horor yang Mimin suka, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi, overall rating film Witchboard tahun 2024 adalah 6,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.